Idola, idola, idola kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Rasul mulia. Idola, idola, idola kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, ketemu lagi nih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya. Dan pada kesempatan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan kelanjutan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi bertemu dengan raja yang berikutnya yang zalim, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Nah adik-adikku, Kak Fauzan di studio telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana nih adik-adikku semua kabarnya, sehat? Sehat. Sehat. Siap mendengarkan kisah selanjutnya? Siap. Nah adik-adikku, maka ketika Nabi Ibrahim diketahui menjadi yang menghancurkan berhala-berhala daripada kuil Raja Namrud, maka saat itu Nabi Ibrahim diseret dan Nabi Ibrahim ditanya, "Hei Ibrahim," kata Namrud, "siapa yang menghancurkan patung-patung sesembahanku?" Maka Nabi Ibrahim saat itu menunjuk, mungkin itu yang paling besar yang menghancurkannya, mungkin itu yang paling besar yang menghancurkannya. Maka orang-orang melihat ke arah berhala yang paling besar, dikira berhala itulah yang menghancurkan patung-patung kecil karena mungkin murka terhadap patung-patung kecil tadi. Tapi Namrud ini adik-adik dengan akal sehatnya dia mengatakan, oh tidak mungkin patung yang paling besar itu yang menghancurkan. Kok patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat? Bagaimana patung tadi menghancurkan daripada patung-patung kecil? Maka saat itu Nabi Ibrahim menggunakan kesempatan ini untuk berhujah dan berkata, lantas hai Namrud dan kelompok kalian, mengapa kalian menyembahnya? Jika kalian tahu bahwasanya patung sesembahan kalian tidak bisa menolong kalian, mengapa kalian menyembahnya? Nah adik-adikku, dalam kisah ini, inilah akhir dakwah Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrud laknatullah alaih. Tetapi kita harus tahu mengapa sepertinya Nabi Ibrahim telah berbohong, yaitu mengatakan sakit padahal tidak sakit, dan Nabi Ibrahim menunjuk patung yang paling besar padahal Nabi Ibrahim sendiri yang menghancurkannya. Maka di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus bisa menghindari seorang nabi daripada sifat-sifat tercela. Kita percaya bahwasanya seorang nabi adalah siddiq, yaitu yang jujur. Mustahil seorang nabi bohong, gak mungkin seorang nabi ini bohong. Maka ketika Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim disebut sebagai tauriyah atau cara bersilat lidah, sehingga walaupun orang itu menyangka hal lain, maksud Nabi Ibrahim adalah hal lainnya. Ketika Nabi Ibrahim diajak nih adik-adik, ayo Ibrahim kita berburu ke hutan, Nabi Ibrahim yang sedang berselimut saat itu mencubit dirinya dari balik selimut, sehingga Nabi Ibrahim merasa sakit dengan cubitan tadi, dan ia berkata, tidak, aku tidak ingin berangkat karena aku sedang sakit, sambil mencubit dirinya. Maka itu namanya tauriyah, dan tauriyah hukumnya adalah boleh karena itu adalah gaya bersilat lidah. Kedua, ketika ditanya, hei Ibrahim, oleh Raja Namrud, siapa yang menghancurkan daripada patung sesembahanku? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, itu yang paling besar. Orang-orang menyangka
menyangka dan melihat jari telunjuk Nabi Ibrahim menunjuk, tetapi maksud Nabi Ibrahim adalah dengan jari jempolnya yang menunjuk ke arah dirinya. Siapa yang menghancurkan? Itu yang menghancurkan. Orang-orang menyangka ya berhala yang besar, tapi Nabi Ibrahim menyangka dirinya yang ditunjuk. Dan memang Nabi Ibrahim badannya adalah badan yang paling besar di tengah-tengah masyarakat Babilonia. Hadza kabiruhum, ini yang paling besar di antara kalian yang menghancurkan. Maksud Nabi Ibrahim adalah dirinya yang termasuk orang yang dianggap besar badannya oleh rakyat Babilonia. Tapi orang menyangka maksudnya yang besar adalah berhala yang paling besar. Lagi-lagi Nabi Ibrahim tidak berbohong dalam hal ini. Maka Namrud saat itu sangat marah karena mengetahui Nabi Ibrahim berbohong. Dan Namrud memerintahkan kepada rakyat Babilonia nih adik-adik untuk mengumpulkan kayu bakar yang sangat-sangat banyak. Maka dikumpulkan kayu-kayu bakar tadi di tengah lapangan kota Babilonia, sehingga sangat besar kayu-kayu tadi menggunung, dan dibakarlah kayu-kayu tadi sehingga asapnya membuat siang bagaikan malam hari. Saking besarnya api yang akan dibakar Nabi Ibrahim di dalamnya. Kemudian Nabi Ibrahim tadi sambil melihat api yang sangat menggunung, sangat besar, sehingga menjadikan siang bagaikan malam. Nabi Ibrahim tadi diseret nih adik-adik ke atas tebing gunung. Nabi Ibrahim diseret ke atas tebing gunung dan dibawa ke sebuah katapel yang sangat besar, atau di dalam sejarah disebut sebagai manjanik. Apa adik-adikku namanya? Manjanik, katapel raksasa yang sangat besar. Maka Nabi Ibrahim dilemparkan dari lereng gunung tadi, dilemparkan Nabi Ibrahim ke arah api tadi. Maka ketika dilemparkan Nabi Ibrahim dalam keadaan terbang menuju api yang sangat-sangat panas, api yang barang siapa masuk ke dalamnya dia akan pasti mati dan hancur. Saat itu Nabi Ibrahim ketika sedang terbang menuju api tadi didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Rohul Kudus, malaikat Namus, malaikat Gabriel yang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, laka hajah, apakah engkau mempunyai permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Allah Maha tahu apa yang aku butuhkan saat ini. Maka tiba saja malaikat Jibril hilang sesaat. Nabi Ibrahim pun terus menuju ke arah api gunung yang sangat besar. Lantas adik-adikku, bagaimana ya kisah Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim terbakar oleh api tersebut? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma sholli alaihi. Anak merupakan investasi terbaik yang tak ternilai harganya. Dukung putra-putri Anda untuk mendapatkan pendidikan terbaik demi masa depan yang lebih cerah. Al-Bahjah Boarding School siap menjadi yang terdepan untuk pendidikan putra-putri Anda. Well, for me, SMIQ is completely unique compared to other high school because in here we glorify moral values, and teachers in here teach us how to behave well to everyone and how to respect each other. Also, there are many programs that you can be a part of. Ana masurun jiddan bian akuna taliban fi hadal mahdil bahjatil mubarakah. Law taqaitu bi katsirin minal asdiqai min syata'il anatik fi Indonesia. Nastati an aqula jama'atan wa nusalliya wa nadhkurullaha ma'an. Kami seru kepada Anda, hamba pilihan Allah. Bagi Anda yang bersama Anda adalah putra-putri, atau mungkin Anda mengasuh putra-putri daripada hamba-hamba Allah, kami ajak kepada Anda untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang sukses dunia dan sukses di akhirat. Jangan sampai ada yang tertipu hanya menghantarkan pada kesuksesan dunia, tapi ada sisi akhirat. Maka dari itu kami ajak untuk bisa membawa putra-putri Anda kepada lembaga yang sudah kami siapkan
lembaga Anda, lembaga kita yang sudah kita siapkan di SD Al-Bahjah, SMP Al-Bahjah, dan SMA Al-Bahjah, dalam rangka untuk mewujudkan kader-kader handal yang bisa mengemban khilafah Allah di muka bumi ini yang melestarikan semesta. Semoga Anda adalah orang tua pilihan, Anda pengasuh-pengasuh pilihan, Anda orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah, yang dipilih untuk menghantarkan putra-putri hingga sukses dunia akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Nah, adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma sholli alaihi. Nah, adik-adikku, maka ketika Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat Jibril, Allah telah mengetahui apa yang aku butuhkan. Maka ketika Nabi Ibrahim menuju api tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa terhadap tentara-tentaranya, mulai daripada angin, tentara Allah adalah angin, bumi Allah adalah tentara Allah, begitu juga dengan api yang terbakar tersebut, yang menggelapkan siang, itu juga adalah tentara Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada makhluknya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, api, kata Allah, kuni, jadilah engkau bardan, dingin. Maka api yang panas tadi pun berubah menjadi dingin. Tetapi jika firman Allah berhenti sampai di sini, Nabi Ibrahim masuk ke dalam gunung api bukan mati kepanasan, tapi Nabi Ibrahim pasti akan mati karena kedinginan. Tetapi Allah melanjutkan firman-Nya, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan sejuk, dingin yang selamat, sejuk, ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim merasakan sejuknya api tersebut, sehingga malaikat Jibril yang tadi menghilang sesaat langsung ada di dalam api dan menyambut Nabi Ibrahim, menangkap Nabi Ibrahim yang terlempar dari manjanik lereng gunung. Maka ditangkaplah Nabi Ibrahim dan disambut dan dijamu di dalam api tersebut. Nabi Ibrahim disambut, ingin minum apa? Jamu-jamuan dipersiapkan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun disambut dan dijamu oleh malaikat Jibril di dalam api tersebut. 3 hari 3 malam api tadi tidak mati karena saking besarnya. Di hari akhir ketiga menjelang maghrib, api tadi pun terlihat menghilang. Maka orang-orang mengatakan, pasti Ibrahim telah hangus, terbakar, pasti Ibrahim telah hilang jasadnya, mustahil Ibrahim selamat dari panasnya api yang dibakar Namrud. Maka saat itu Namrud yang menyaksikan dari menara yang dia buat, menyaksikan, melihat Nabi Ibrahim keluar daripada api tersebut tanpa sehelai benang pun dari baju Nabi Ibrahim terbakar oleh api tersebut. Maka saat itu terlihatlah Nabi Ibrahim mengeluarkan mukjizatnya, dan orang-orang saat itu menjauhi Nabi Ibrahim karena dipikir Nabi Ibrahim bukanlah manusia. Nabi Ibrahim adalah bukan dari alam ini, maka mereka menjauhinya. Tetapi saat itu Namrud yang melihat mukjizat di hadapan matanya, saat itu tercengang, dan saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Namrud laknatullah alaih dengan Allah hanya mengirim seekor serangga, yang serangga tadi masuk ke dalam telinga Namrud, dan serangga ini memakan bagian dalam telinga Namrud. Maka Namrud merasa gatal, menggaruknya, tetapi tidak hilang juga rasa gatal tadi, kemudian digaruk lagi, sehingga Namrud tadi memukul dirinya dengan tongkat yang dipegang oleh pengawalnya. Direbut tongkat tadi dan dipukulkan ke kepalanya, tetapi serangga tadi terus melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Namrud terus memukulnya sehingga hancurlah sebelah wajah daripada Namrud laknatullah alaih. Seketika itu, ketika pukulan yang terakhir, Namrud pun terjatuh dari
dari menara tempat ia berdiri menyaksikan Nabi Ibrahim. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Allah memusnahkan daripada Namrud, orang yang menyekutukan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nah, adik-adikku, maka itu akhir daripada kisah Nabi Ibrahim di negara Babilonia, negeri Irak. Saat itu Nabi Ibrahim menikahi seorang istri yang bernama Sarah. Siti Sarah adalah istri pertama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan tidak lama dari situ Nabi Ibrahim membawa Siti Sarah hijrah dari Irak menuju negeri Syam Palestina. Dan dari negeri Syam Palestina saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Sarah untuk hijrah ke negeri Mesir yang diperintah oleh seorang Fir'aun. Nah, adik-adikku, maka saat itu dikatakan nih adik-adik, Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Ibrahim berbeda dengan Fir'aun yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran yang hidup pada zaman Nabi Musa. Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim adalah seorang Fir'aun yang pencinta wanita. Fir'aun ini mengumpulkan setiap wanita-wanita cantik di pelosok negeri Mesir dan dijadikan sebagai selir atau istrinya. Tinggal di dalam istana. Bahkan Fir'aun karena saking hausnya dengan wanita-wanita cantik, Fir'aun tadi menugaskan tentara-tentara khusus untuk menjaga di gerbang-gerbang masuk kota Mesir. Maka terlihatlah piramid yang sangat besar. Terlihatlah gerbang yang dijaga oleh pengawal yang mengawasi wanita-wanita cantik. Maka Nabi Ibrahim yang sampai di gerbang Mesir menyadari hal tersebut. Maka Nabi Ibrahim membisikkan sesuatu ke telinga Siti Sarah. Apa yang dibisikkan? Rahasia. Kemudian nih adik-adik, setelah itu betul saja Siti Sarah dan Nabi Ibrahim dibawa kemana? Ke istana Fir'aun. Setelah di hadapan Fir'aun, Fir'aun bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai laki-laki, siapa namamu?" "Aku Ibrahim." "Siapa wanita di sampingmu?" "Oh, wanita di sampingku adalah saudariku. Dia adalah saudariku." "Oh betul, ini hanya saudarimu?" "Iya." "Kalau begitu pengawal, berikan 2 kamar khusus kepada lelaki ini yang bernama Ibrahim dan kepada wanita cantik." Maka saat itu, di malam itu, Nabi Ibrahim tinggal di dalam istana Fir'aun, berpisah dengan istri tercintanya Siti Sarah. Siti Sarah di kamar lain dan Nabi Ibrahim pun tinggal di kamar lain. Lantas nih adik-adik, bagaimana ya kisah Siti Sarah di dalam kamar tersebut? Apakah akan diganggu oleh Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma sholli alaihi. Anak merupakan investasi terbaik yang tak ternilai harganya. Dukung putra-putri Anda untuk mendapatkan pendidikan terbaik demi masa depan yang lebih cerah. Al-Bahjah Boarding School siap menjadi yang terdepan untuk pendidikan putra-putri Anda. Well, for me, SMIQ is completely unique compared to other high school because in here we glorify moral values, and teachers in here teach us how to behave well to everyone and how to respect each other. Also, there are many programs that you can be part of. Ana masurun jiddan bian akuna taliban fi hadal mahadil bahjatil mubarakah. Yaltaqaitu bi katsirin minal asdiqai min syata'il anatik fi Indonesia. Nastati an aqula jama'atan wa nusalliya wa nadhkurullaha ma'an. Kami seru kepada Anda, hamba pilihan Allah. Bagi Anda yang bersama Anda adalah putra-putri, atau mungkin Anda mengasuh putra-putri daripada hamba-hamba Allah, kami ajak kepada Anda
untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang sukses dunia dan sukses di akhirat. Jangan sampai ada yang tertipu hanya mengantarkan pada kesuksesan dunia, tapi ada sisi akhirat. Maka dari itu kami ajak untuk bisa membawa putra-putri Anda kepada lembaga yang sudah kami siapkan. Lembaga Anda, lembaga kita yang sudah kita siapkan di SD Al-Bahjah, SMP Al-Bahjah, dan SMA Al-Bahjah, dalam rangka untuk mewujudkan kader-kader handal yang bisa mengemban khilafah Allah di muka bumi ini yang melestarikan semesta. Semoga Anda adalah orang tua pilihan, Anda pengasuh-pengasuh pilihan, Anda orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah yang dipilih untuk menghantarkan putra-putri hingga sukses dunia akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Ya, adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma sholli alaihi. Nah, adik-adikku, maka di malam itu Siti Sarah pun berada di dalam salah satu kamar istana Fir'aun. Tetapi di malam itu tiba saja Fir'aun memasuki kamar Siti Sarah. Fir'aun ingin menyentuh kulit Siti Sarah yang dianggapnya sangat cantik jelita. Maka ketika Fir'aun berniat jahat di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setengah daripada badan Fir'aun tadi lumpuh dan tidak dapat bergerak. Siti Sarah pun langsung melindungi dirinya, dan saat itu Fir'aun berkata, "Apakah kelumpuhan ini disebabkan oleh dirimu?" Maka Siti Sarah menjawab, "Iya, betul, itu adalah perlindungan dari Tuhanku Allah." Maka saat itu Fir'aun meminta kesembuhan. Setelah diminta oleh Siti Sarah, Fir'aun pun sembuh. Tetapi niat busuk tadi pun keluar, sehingga ingin menyentuh lagi daripada Siti Sarah. Ketika ingin menyentuh dan mendekati Siti Sarah, Fir'aun Allah berikan rasa lumpuh yang lebih sakit daripada rasa lumpuh yang pertama dan lebih parah. Maka saat itu Fir'aun meminta maaf kepada Siti Sarah, pun hilang rasa lumpuh tadi. Tiba saja nih adik-adik, Fir'aun yang memang niatnya sudah tidak benar dari awal ingin lagi menyentuh Siti Sarah, tetapi saat ini Allah jadikan badan Fir'aun lumpuh satu badan sehingga dia tergeletak di bawah lantai, dan dia pun berkata, "Hei wanita, sesungguhnya engkau bukan wanita cantik, hanya cantik saja rupamu, tetapi sesungguhnya engkau adalah penyihir. Hei penyihir, sembuhkan aku daripada penyakit ini." Setelah Siti Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Fir'aun langsung ketakutan, dan malam itu juga memulang Siti Sarah, Nabi Ibrahim, dan juga hadiah-hadiah daripada pemberian Fir'aun kepada Siti Sarah di malam itu juga dikeluarkan dari istana. Tetapi Fir'aun meminta maaf dan memberikan beberapa hadiah, dan di antara hadiah tadi nih adik-adik adalah seorang wanita berkulit hitam berkebangsaan Qibti, yaitu Siti Hajar. Begitulah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai orang Arab, hormatilah orang-orang Mesir, karena ibu kalian, dua ibu kalian, nenek moyang kalian berasal dari Mesir, yaitu Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, dan juga Maria Al-Qibtiyah, istriku yang ke-12. Adik-adikku, dikatakan ya adik-adikku, maka saat itu Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim dari negeri Mesir menuju negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, sebelumnya Kak Fauzan mau menceritakan mengapa ketika ditanya oleh Fir'aun, "Siapa wanita di sampingmu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Wanita di sampingku adalah saudariku."
Apakah itu Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Lagi-lagi itu adalah tauriah yang ketiga kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sadar sampai di gerbang istana Fir'aun, Nabi Ibrahim membisikkan kepada istrinya Sarah, "Wahai istriku, jika nanti aku ditanya oleh raja yang zalim ini tentang hakikat siapa dirimu, maka aku akan menjawab engkau adalah saudariku. Betul, di dunia ini saat ini tidak ada yang beriman kecuali aku Ibrahim, engkau Sarah, dan keponakanku Nabi Lut alaihi salam. Maka Lut adalah saudara seimanku dan engkau Sarah adalah saudari seimanku. Maka aku akan menjawab, siapa itu?" Kata Fir'aun, "Siapa itu Ibrahim orang di sampingmu? Dia adalah saudari seimanku." Imannya diredupkan sedikit karena ini cara bersilat lidah. "Siapa saudari orang di sampingmu? Dia adalah saudari seimanku." Maka adik-adikku, Nabi Ibrahim melakukan tauriah sekali lagi. Dikisahkan kembalilah Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dan juga Siti Hajar ke negeri Palestina. Terlihat Nabi Ibrahim bersedih melihat tetangga-tetangganya mempunyai anak, bahkan ada yang mempunyai cucu. Tetapi Nabi Ibrahim, sang Khalilullah, sahabatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mempunyai anak dari Siti Sarah. Siti Sarah pun merasakan daripada kesedihan Nabi Ibrahim. Lantas apa yang diminta Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim? Tak terasa nih adik-adikku, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insya Allah jangan khawatir, kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan melanjutkan daripada kisah Nabi Ibrahim. Di mana? Di Teladan Anak Soleh. Aku bangga